Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan roh yang takluk kabar Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini, dan bukalah hati kami masing-masing. Kami sangat merindukan penyertaan dan berkat Tuhan dari atas. Berkatilah mereka yang tidak bisa datang hari ini karena ada penyakit atau halangan. Ayolah semua anak-anak Tuhan, dan berkatilah perjalanan kami. Bapa di dalam surga, berkatilah gereja-Mu. Berkati Injil yang Kau serahkan kepada kami. Berkati beban, misi, dan gerakan dari Roh Kudus yang berada di dalam gereja ini. Supaya kami terus menjadi pemberita firman yang setia. Umat-Mu yang berkobar-kobar boleh mempengaruhi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab suci daripada kitab Keluaran. Kita mulai dari pasal 11 ayat pertama dan seterusnya. Baca dari pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku akan mendatangkan suatu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan itu kepada bangsa itu supaya setiap anak laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula." Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan pegawaimu ini akan berkata kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, 'Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar.' Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir.'" Kita membaca lagi dari pasal ke-12. Dari bagian nomor 29 dan seterusnya sampai ayat ke-33. Pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Saudara, baca lagi dari ayat 40 sampai 42. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun.
Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 37 sampai dengan ayat 39. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak beragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, maka mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Saudara-saudara, inilah tulah ke-10. Kecelakaan yang diturunkan kepada kerajaan yang paling besar di dalam zaman kuno, di dalam sejarah yang sangat dini. Dari permulaan sejarah, Tuhan mengawasi, menyelidiki, dan menghakimi dunia. Sampai akhir zaman, Tuhan tetap menguasai dan tetap mempunyai kedaulatan atas semua kuasa politik, baik di Amerika, Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan di Australia, di seluruh dunia. Saudara-saudara, kitab suci diturunkan oleh Tuhan. Kabar umat manusia memberitahu kabar kita, who is God and who is man. Who is controlling the destiny of the whole people and who is controlling the direction of the history. Siapa yang menguasai sejarah? Siapa yang menguasai umat? Seluruh manusia. Siapa yang menentukan arah dunia mau kemana? Bukan raja, bukan presiden, bukan perdana menteri, bukan jenderal, tapi Allah sang pencipta langit dan bumi. Adakah kerajaan lebih besar dari Mesir di zaman kuno? Tidak ada. Meskipun Akkad, Sumeria, Mesopotamia mendahului Mesir, meskipun sesudah itu masih ada Babilonia, Assyria, dan Persia meneruskan, tetapi di seluruh dunia, baik timur maupun barat, tidak ada dinasti, tidak ada kerajaan yang lebih berkuasa dari Mesir. Termasuk yang ditemukan setelah ratusan tahun, kebudayaan Maya, kebudayaan Aztec, kebudayaan yang lain di Amerika Utara. Tidak pernah ada kebudayaan kerajaan lebih besar dari Mesir. Tapi Alkitab mengatakan, bagaimana besarnya engkau di bawah kuasa Tuhan. Jangan sombong pikir pemerintah kita lebih besar dari Tuhan Allah. Ketahuilah, jikalau Tuhan tidak menopang, kerajaan apapun akan roboh. Pemerintah manapun akan binasa karena semua di bawah kuasa Tuhan Allah. Saudara-saudara, 2 tahun terakhir kita melihat kuasa Tuhan membiarkan pandemik berada di seluruh dunia. Dan negara-negara yang paling tinggi teknologi, yang paling hebat medis, tidak lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Sekarang Amerika, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Taiwan, termasuk Singapura yang jauh lebih canggih dari Indonesia, semua dilanda oleh COVID, lebih keras, lebih menakutkan dari Indonesia. Karena apa? Waktu Tuhan belum sampai, manusia belum bisa lepas dari COVID. Waktu Tuhan memberi kasihan, Indonesia bisa lebih maju dari orang lain. Semua tergantung
kedaulatan Tuhan. Taiwan yang pernah 0 orang yang dijangkitkan oleh penyakit COVID, sekarang sudah jebol. Amerika yang dianggap hebat sekali, sekarang yang mati sudah lebih dari ratusan ribu. Singapura yang dianggap paling canggih di Asia Tenggara, sekarang yang sakit jauh lebih banyak dari seluruh Indonesia. Saya cuma pikir, kenapa? Hak apa? Rahasia apa? Indonesia bisa lebih baik dari negara lain? Mungkin karena ada 50 orang benar yang siang malam berdoa minta pengampun dari Tuhan, yang mengakibatkan Indonesia diberkati jauh lebih besar dari negara tetangga kita. Di dalam kitab Keluaran kita melihat dengan jelas kalimat yang pernah muncul di dalam Yesaya 45 ayat ke-7. Tuhan berkata, lihatlah, aku yang menciptakan terang dan aku yang menciptakan gelap. Adalah Tuhan yang menurunkan berkat, juga adalah Tuhan yang menjatuhkan kecelakaan. Wah, ayat itu menakutkan. Karena di dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sangat kurang bertanggung jawab. I both created light and darkness, and I both created good and evil. Sangat gampang disalah mengerti menjadi Allah berproklamasi. Saya menciptakan terang dan gelap, saya juga menciptakan kebajikan dan dosa. Orang bilang, apakah itu? Mengapa Tuhan pencipta dosa, perencana dosa? Barang siapa yang merencanakan dosa, lebih besar dosanya daripada yang melakukan dosa. Kenapa Tuhan mengatakan, I both created good and evil? Bukankah Tuhan menciptakan setan? Bukan Tuhan menciptakan kejahatan? Tuhan menciptakan segala dosa. Ayat itu disalah tafsir di dalam bahasa King James Version. Yang seharusnya adalah, akulah yang memberikan bahagia. Aku yang menurunkan kecelakaan. Dari evil di situ bukan moral evil. Evil di situ adalah sesuatu punishment, sesuatu disaster, sesuatu treatment of God to judge and to punish sinners. Evil di situ bukan semacam kejahatan di dalam ciptaan, tapi kejahatan daripada yang dicipta bermoral rusak sehingga Allah memberikan hukuman. Demikian Allah memberikan hukuman. Ayat-ayat yang paling penting dan contoh-contoh yang paling konkret berada di dalam kitab Keluaran, buku kedua daripada Pentateuch yang ditulis oleh Musa, mengenai hukuman yang dijatuhkan ke dalam kerajaan Mesir. Dari hukuman pertama, air menjadi darah, mentandai hidup akan dimenangkan oleh kematian. Orang yang mau mandi, mau sikat gigi, mau minum, semua tak mungkin. Karena dari sumber Nil, daripada sumur yang memancarkan air, daripada semua got, semua kali, semua danau, airnya semua menjadi darah. Berapa besar bencananya, berapa menakutkan hukuman itu, sehingga seluruh tanah Mesir tidak ada daya, tidak bisa hidup. Meskipun ahli sihir atau orang-orang daripada Firaun yang beragama pun bisa menjadikan air menjadi darah. Itu tidak menyatakan solusi, tidak menyatakan jalan keluar daripada kemelut, karena bisa jadikan air darah, tidak menghentikan kecelakaan, tidak menghentikan akan hukuman,
menambah kecelakaan. Maka semua orang yang hidup dengan berjumpa dengan darah di dalam sungai tidak bisa mandi. Darah di dalam rumah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kecuali Tuhan menghapus, mentarik kembali hukuman itu. No hope, no life. Sampai ke hukuman yang pertama, Tuhan menyatakan kematian pun diizinkan oleh saya dan engkau hanya menerima ajalmu. Tidak ada pelepasan, tidak kebebasan. Musa beritahu kepada Firaun, hari ini saya akan membunuh semua anak sulung, baik dari kerajaan maupun dari rakyat biasa, baik dari manusia maupun dari binatang. Tidak ada satu keluarga yang tidak mengalami anak sulung yang mati malam ini. Engkau berkata kepada Firaun, kali ini dia pasti melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Baru pertama kali pasti. Berarti this is a final punishment. This is final disaster. And after this, no more. I will let Israel people go out from the land of Egypt and walk for 3 days in the wilderness. They can freely worship me. I am your God, Yehovah. Saya percaya kali ini suruh daripada Tuhan menjadi pengharapan pertama. Tak usah tunggu lagi. Larut-larut. Sudah bicara kasih bencana. Sesudah itu minta didoakan. Sudah didoakan bencana habis. Tetap keraskan hati. Sudah 9 kali. Sekarang kali terakhir. This is final time. I send you go into the palace of Pharaoh and tell him, let my people go. Berapa kali Firaun berkata, engkau mau pergi untuk apa? Jadi budak di sini. Tidak boleh pergi. Hukuman turun. Boleh pergi. Tapi istri tidak usah pergi. Berapa kali lagi? Boleh pergi. Anak jangan pergi. Boleh pergi. Ternak tidak boleh pergi. Sama seperti orang yang mau lepas daripada pekerjaan yang mengikat dia. Lalu majikan berkata, engkau pergi tamasya berapa hari boleh. Tak boleh bawa nyanya, bawa anak. Sampai terakhir, tak boleh bawa ternak. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan setan. Boleh engkau Kristen, tapi tidak boleh anakmu Kristen. Boleh engkau ke gereja, tidak boleh nyonya anak ikut iman pada Tuhan. Di sini berapa banyak orang yang hari Minggu datang ke gereja, anakmu tidak datang. You tahu tak? Itu sudah ditulis di Alkitab. Itulah melambangkan Firaun tidak mengizinkan manusia sekeluarga melayani Tuhan. Banyak orang kelihatan rajin di gereja, tapi anaknya main games di rumah. Tidak pernah mereka pikirkan bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana lepas dari ikatan dosa. Setiap kalimat dari Alkitab memberikan kepada kita ajaran yang paling penting. Menulis antara hidup dan status kita di tengah-tengah perebutan Allah dan setan. You kira Alkitab itu cerita kuno, cerita kosong, yang boleh kita tahu, boleh kita tidak. Ini semua mewakili kebenaran yang kita sedang mengalami di dalam dunia ini. Musa sedang dengan perintah itu, dia mau masuk. Tetapi hal ini tidak begitu terjadi gampang seperti apa yang kita pikirkan. Karena di dalam perintah, malam ini aku akan bunuh semua anak Firaun dan semua bangsa itu. Dan malam ini di peristiwa membunuh, masih ada satu pembunuhan yang lain. Bunuhlah seekor domba, alirkan darahnya, coretkan di atas ambang pintumu.
kanan, kiri, atas, penuh dengan darah. Dan rumah itu tidak akan dikunjungi oleh malaikat yang akan membawa kematian kepada anak sulung yang berada di rumah itu. Ini dua hal mempunyai arti kontra your death and the death of Jesus Christ. Kematianmu akan terjadi karena hukumanku. Kematian Kristus akan terjadi untuk membawa engkau keluar dari hukuman. Wah, ini semua arti yang begitu dalam. Yang begitu membawa kita mengerti rencana Tuhan. Di dalam menyelamatkan manusia, harus ada korban domba Allah yang tidak bercacat celah. Di dalam memberikan hidup baru kepada kita, harus ada korban kematian dari anak Allah yang tunggal. Ini semua tidak terlalu jelas. Sampai perjanjian baru sudah tiba, baru kita mengetahui sudah dilambangkan di dalam perjanjian lama. Itu sebab teologi reform mengatakan the Old Testament conceived the New Testament. And New Testament accomplished the Old Testament. Sama seperti anak perawan. Setelah disetubui, maka mulai mengandung bibit di dalam rahimnya. Perempuan yang kelihatan mungil kecil, di dalam rahimnya mengandung seorang bayi yang akan menjadi manusia. Dia jalan-jalan, engkau melihat, engkau tidak tahu. Something conceived inside this very young lady will give birth to the new strong big man in the next generation. Saudara-saudara, perjanjian lama mengandung perjanjian baru. Perjanjian baru memanifestasi dan menggenapkan apa yang dikandung dalam perjanjian lama. Sudah tercantum di dalam pasal 12. Tadi saya minta Ivan memberikan pembacaan 3 bagian. Ditambah lagi 2 ayat. Bagian pertama yang dibunuh orang Mesir. Bagian kedua yang dilepas orang Israel. Bagian ketiga sebelum dilepas mereka pernah menjadi budak, manusianya berapa. Dan terakhir bicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan secara total. Saudara-saudara, sangat indah bukan? Kitab suci kalau kita tidak ngerti baca-baca, tidak ngerti panjang lebar cerewet. Tapi kalau engkau mempelajari dengan sungguh-sungguh rendah hati dan sungguh ingin mengetahui semua kebenaran di dalamnya, engkau berkata, tidak ada catatan sejarah, tidak ada buku yang dicetak di dunia lebih ajaib daripada kitab suci yang Tuhan turunkan kepada orang Kristen selama sejarah, termasuk perjanjian lama ditambah dengan perjanjian baru. Saudara-saudara, malam itu matahari terbenam seperti biasa. Malam itu bulan terbit seperti biasa. Malam itu waktu lewat sedetik, semenit, lalu sejam seperti biasa. Tetapi setelah malam suntuk, jam 2 malam, begitu semua lagi tidur, lagi menikmati apa keberhasilan mereka setel selama siang hari, lalu malam mulai ngorok, mulai tidur. Ada malaikat yang turun dari surga, terbang di seluruh tanah Mesir, dan dengan pisau membawa pembunuhan kepada negara yang mempunyai pemimpin yang biadab, yang kurang ajar, yang berani melawan Tuhan, yang keraskan hati itu. Silakan keras hati. Silakan lawan Tuhan. Orang ateis tidak pernah mau bertobat. Mereka mengetahui saya berhak melawan sampai Allah orang Kristen ditaklukkan oleh saya. Baru engkau melihat saya hebat.
Pemimpin-pemimpin seperti Stalin, Lenin, Napoleon, Hitler membuktikan sama apa yang pernah terjadi dalam kitab suci. Sejarah ada bukti. Sejarah bersaksi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Raja yang congkak, diktator yang tidak bertobat, akhirnya ditumpaskan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah dikalahkan oleh manusia. Saudara-saudara, tulah yang ke-10 ini ada tulah di atas tulah. Tulah yang 10 ini lebih dahsyat daripada 9 tulah sebelumnya. Tetapi kelihatan biasa. Engkau tidur, akhirnya mati satu orang. Begitu bangun, sisa tangisan saja. Saudara bisa bayangkan semua rumah tangga, seluruh umat daripada Mesir, seluruh negara, tidak ada satu rumah tidak mati satu orang. Bayangkan malam ini, waktu semua tidur, engkau mendatang dengan sebelah ada, wah, anak saya mati. Engkau baru dengar, siapa itu? Dan wah lagi, sebelah kiri lebih keras, lalu sebelah kanan, sebelah belakang, satu gang, satu jalan, satu distrik, seluruh Jakarta, semua kematian anak. Kalau engkau bisa membayangkan apa yang baru saya katakan, baru engkau mengerti pasal yang tadi dibaca. The death come permeated in the whole country. The killing of the elder son by the angels as a messenger of the death come to cover the whole land of Egypt, land of Pharaoh. Tanah Mesir, tanah Firaun dilanda dengan kematian karena pembunuhan dari malaikat yang membawa kematian dari surga. Seluruh negara Mesir tidak terkecuali. Alkitab mengatakan binatang pun tidak terlepas. Engkau mempunyai anjing yang engkau sayang sekali. Anjing itu melahirkan 3 anak yang sulung dibunuh juga. Kucing, ular, binatang apapun, sapi, kuda, semua ternak dibunuh. Tangisan yang begitu besar tidak selesai. Karena hari kedua semua pergi cari peti mati. Tak ada resi stok. Tak ada peti yang masih sisa untuk dijual. Karena yang mati lebih beratus-ratus kali lipat ganda daripada jenazah yang biasanya tersedia. Maka peti mati tidak cukup, lebih mati lagi. Lalu tunggu 1 hari, 2 hari sebelum ada peti mati yang dibikin. Baunya dari jenazah anakmu sudah mengerikan. Itu ada binatang-binatang merayap di seluruh tubuh. Keluar dari lubang hidung, masuk ke dalam lubang mata. Ulat-ulat itu dan baunya dan bakterinya memenuhi seluruh Mesir. No one can describe, no one can imagine, no one can understand what and how big is the disaster, how serious is the punishment. Berapa menakutkan hukuman, berapa menakutkan kecelakaan yang terjadi di Mesir. Ini namanya tulah ke-10. Tadi Alkitab mengatakan, di daerah di mana Kosyim, orang Israel tinggal, tidak terjadi satu kematian pun. Di mana orang Israel berada, tidak ada yang mempunyai mayat karena dihukum oleh Tuhan. Di mana orang beriman kepada Tuhan, dipelihara, tidak ada seekor anjing, kuda, sapi yang anak sulungnya dibunuh oleh itu. Mereka tidur dengan nyenyak, mereka dengan tenang menikmati malam bahaya untuk orang Mesir, tapi malam pemeliharaan untuk orang Israel. Bangun mereka, begitu bangun, dengar suara tangisan seluruh ratapan daripada Mesir. Mereka gentar,
Mereka takut. Dan mereka mengetahui Tuhan telah memisahkan orang Israel berbeda dengan orang Mesir. Ini kalimat tadi. I'm going to make the discernment between Israelis and Egyptians. Di dunia ada dua macam orang. Semacam orang menderita hukuman dari Tuhan, kematian, dan pembuangan dari Allah. Dan semakin orang mendapat pemeliharaan dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Waktu malaikat lewat rumah, lihat ambang pintunya ada darah domba, dilewat. Lewat, itu namanya Passover. Saudara-saudara, apakah artinya hari dilewati? Hari Passover, hari melewati, hari pergi dari rumahmu dan mencelakakan rumah yang tidak ada darah. Artinya berarti satu keselamatan, satu penembusan Tuhan tiba kepada orang yang taat karena mereka percaya kepada Tuhan. Iman menghasilkan ketaatan. Semua 1, 2, 3. Engkau bilang saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Omong tok, mulut percaya, hati tidak beriman. Cilaka akan tiba kepadamu. Kalau engkau mulut beriman, kelakuan tidak nyatakan, tetap cilaka akan datang. Barang siapa mendengar perintah Musa, bunuhlah domba, coretkanlah darah di atas pintu, aku akan melewati engkau. My angel will pass over you. Pass berarti lewat. Pass over, melewati rumahmu. Kecelakaan tidak padamu. Mari kita menjadi orang yang bukan dengar, bukan tahu, beriman, tapi taat. Hear, understand, know, and obey. Itulah orang percaya yang sungguh-sungguh. Mereka betul-betul mencoretkan darahnya di ambang pintu paling depan. Di atas daripada figura pintu itu. Sehingga ini adalah pintu yang dilindungi oleh darah. Pintu yang ditutup oleh pengkorban. Pintu yang dihitung. Ini melambangkan Kristus mati untuk kita. Melambangkan kematian diluputi dari keluarga kita. Pemuda-pemudi rumahmu di mana? Engkau menjadi majelis. Menjadi tua-tua. Anakmu berada di tangan iblis. Karena engkau tidak pernah menginjili mereka. Dari kecil biar anak kecil tidak penting. Nanti dia besar tentukan sendiri. Ini kalimat persis seperti apa yang diucapkan oleh Firaun. Pergilah, jangan bawa anak. Pergilah, jangan bawa ternak. Pergilah sendiri, percaya Tuhanmu. Jangan ganggu anakmu. Jangan membawa mereka, karena mereka milikku. Engkau percaya Tuhan, itu kebebasan agama. Kebebasan beragama dimengerti oleh zaman sekarang agar setiap orang mempunyai kebebasan natural. Boleh pilih mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau Katolik, mau Islam boleh. Itu bukan ajaran Alkitab. Kebebasan beragama yang dimengerti di dalam kitab suci adalah keluar daripada kepercayaan yang salah. Keluar dari ibadah kepada dewa yang tidak sejati. Hanya kembali kepada Allah sejati yang menciptakan langit dan bumi. Itulah the freedom of religion. Itulah the freedom of human right in believing the spiritual world, believing the true God. Orang Israel diberikan kebebasan beragama. Mereka mesti keluar dari agama yang salah. Keluar dari tradisi Mesir. Keluar dari menyembah dewa-dewa seperti katak, seperti burung, seperti sapi. Itu semua dewa yang palsu. Itu semua bukan Allah yang sejati. Bersembah sujud kepada Yehova yang tidak kelihatan.
Tuh, justru Allah kalau tidak kelihatan saya tidak mau percaya. Saya percaya kepada patung yang kelihatan. Percaya kepada ukiran daripada binatang. Itulah yang bisa dijamah. Yang bisa dilihat. Itulah Allahku. Tuhan berkata, no. I am your God. I create the material world. So I am the creator of matter. I am not the matter. Allah berkata, Allahmu, aku adalah yang menciptakan materi. Karena aku telah menciptakan materi, maka aku sendiri bukan materi. Itu sebab yang kau lihat Allahmu, itu semua Allah palsu. Allah yang sejati adalah Allah yang tidak bisa dilihat. Barulah bisa menciptakan materi yang bisa dilihat. Apakah engkau mempersamakan aku dengan materi yang aku ciptakan? No way. I am the creator. I'm qualitative different from everything I create in material world. So you can see everything I create. But you never see I as an invisible God to create everything. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua pengertian yang paling mendalam, yang paling akurat, yang paling jitu, dan yang paling sejati sudah tercantum di dalam kitab suci. Saudara-saudara, mengapa diturunkan kecelakaan dari surga? Air menjadi darah. Mengapa diizinkan lalat terbang di sekitar istana dan sekitar tubuh Firaun? Mengapa diizinkan ada binatang-binatang katak yang loncat ke dalam darat? Mengapa diizinkan matahari gelap 3 hari tidak bisa lihat kanan kiri? Sehingga tidak ada satu orang bisa dekat orang lain di seluruh Mesir. Karena ini semua hukuman dari Allah adalah membuktikan Allah yang sejati tidak setuju manusia menyembah dewa yang palsu. Katak dewa. Sungai Nil itu Allah mereka. Kutu-kutu, burung, sapi, binatang itu dewa orang Mesir. Semua dibiarkan mereka menjadi kecelakaan. Orang Israel berbeda dengan mereka. Karena orang Israel percaya kepada Allah yang sejati di surga. Orang Mesir percaya kepada dewa-dewa yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Allah menyatakan sehingga orang Israel baru tahu yang dianggap dewa semua bukan Allah. Yang dianggap penolong semua sumber kecelakaan. Supaya mereka bertobat. Dan terakhir, Tuhan berkata, saya membiarkan anakmu mati dan ilmu sihirmu. Semua yang menjadi ahli agamamu tidak sanggup membangkitkan anakmu. Engkau baru mengetahui, akulah Tuhan yang menentukan mati hidup setiap orang di dunia. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia menyatakan Allah yang sejati adalah Allah yang memberkati dan Allah yang memberikan hukuman. Tidak ada buku yang lebih hebat dari perjanjian lama, perjanjian baru. Mencatat semua mujizat dan semua yang dilakukan Tuhan melampaui hukum alam. Kalau engkau tanya apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang melampaui hukum alam, mengintervensi ke dalam alam, menyatakan yang melakukan hak, melakukan pekerjaan lebih besar untuk mencampuri tangan dunia yang dicipta ini adalah dari Allah yang mencipta. The creating universe God with the supernatural power intervene and work within the natural law to show his power is transcends, is more, is forever than this the created world.
Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan alam. Dia sekarang menyatakan kuasa intervensi di dalam alam dengan kekuatan supra alam. Lalu apa yang tidak mungkin terjadi sekarang terjadi karena dia bekerja. Itu namanya mujizat. Mujizat adalah campur tangan Tuhan. Mujizat adalah kedaulatan kuasa Tuhan mengganggu segala yang berada di dalam alam semesta berjalan melalui hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, siapa Firaun yang dianggap dewa, yang disembah sujud? Jikalau Firaun yang terjadi saat Israel keluar dari Mesir adalah Ramses kedua, maka kalau engkau ada kesempatan pergi ke Mesir, engkau melihat ribuan patung dia yang megah, yang sombong, diukir dengan batu yang ribuan kilo, ratusan ribu kilo, ada yang panjangnya sampai 3 susun tinggi. Diletakkan di Karnak, di Luxor, di tempat-tempat Museum Kairo, dan di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudara, sekarang di mana dia? Dia sudah tidak ada. Dia sudah mati 3.000 tahun lebih yang lalu. Tetapi saudara-saudara, catatan mengenai kuasa Tuhan sampai sekarang masih ada di dalam kitab suci. Engkau tidak bisa sangkal kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa Ramses kedua. Lebih besar daripada semua Firaun yang menjadi raja yang menentukan mati hidup orang Israel, yang memperbudak 2 juta lebih manusia selama 430 tahun. Saudara-saudara, bekerja menghela batu yang besar 2000 kilo, pergi ke tempat saya mau bangun istana, piramid, kuburan Israel dengan tunduk, dengan tidak berani berontak, dipecut, dijadikan semua tempat luka berdarah-darah, tidak boleh berhenti, tidak ada makan, tetap kerja sampai mati satu persatu di padang belantara. Saya mau tanya, Israel nasibnya apa? Nasibnya diperbudak, nasibnya dianiaya, nasibnya dipaksa kerja berat, kira-kira 1 hari 18 jam. Tidak ada ngasuhnya. Kalau sudah waktunya ngasuh, mereka tidur seperti binatang mati. Ngoroknya suara keras. Meskipun saben hari dikasih makanan, makanan yang cukup gizi, cukup banyak daging. Bukan karena Firaun mencintai mereka, tapi karena Firaun perlu mereka mempunyai tubuh yang sehat supaya boleh diperbudak menjadi orang bekerja yang kuat sekali. Menurut penaksiran sekarang, orang yang kerja berat seperti Israel yang melayani tanah Mesir sebagai budak perlu 1 hari menghabiskan 8.000 kalori. Ini menakutkan. Engkau yang tidak ngerti apa sih itu? Saya kasih penjelasan. Kamu hari ini hidup di Indonesia, kerja selama 8 jam 1 hari. 1 hari perlu paling banyak 3.000 kalori. Kalau engkau perlu 8.000 kalori untuk mengisi pemulihan organisme, yang punya organ di dalam tubuh, maka engkau perlu makan daging paling sedikit 1 hari. 1 orang 1,5 kilo. Lalu engkau perlu nasi, perlu sayur, perlu buah-buahan, perlu air yang banyak mengisi sesuatu konsumsi yang habis di dalam tubuhmu. Engkau adalah orang celaka kalau engkau perlu 8.000 kalori. Nah, itu yang diperkirakan oleh dokter sekarang. 3.500 tahun yang lalu diperbudak 430 tahun. Mereka kerja beratnya mengangkat batu yang beribu-ribu kilo. Mereka mesti berapa sehat? Paling sedikit 1 hari 8.000 kalori.
Tidak ada perbudakan lebih kejam seperti ini. Tidak ada karyawan kerja lebih berat ini. Lalu UMR-nya berapa? Satu hari dikasih berapa? Nothing. 430 tahun. Berjuta-juta orang Israel bekerja bakti untuk Mesir, untuk Firaun. Tidak dibayar 1 rupiah. Yang dibayar cuma makanan. Silakan makan. Perlu berapa? Saya support. Nah, di situ orang Israel menikmati makanan yang cukup, menikmati gizi yang mengisi, supaya mereka tetap ada spirit yang besar, ada tubuh yang kuat untuk menjadi budak lagi. Hari esoknya dikasih makanan yang cukup, supaya hari ketiganya menjadi budak lagi. Hari keempat dikasih makan yang lebih cukup, supaya hari kelima menjadi budak lagi. Sampai kapan? Sampai tua, sampai mati. Saudara-saudara, tadi saya minta baca ayat yang mengatakan yang keluar dari Mesir selain mereka ada lagi perempuan istri mereka, ada lagi anak-anak mereka, seluruhnya tidak terhitung anaknya, perempuannya, yang jalan kaki laki-laki 600.000. Kalau yang dihitung cuma kepala keluarga satu orang, lalu istri tidak dihitung, anak-anak kecil tidak dihitung, maka sekeluarga itu kalau umpama 4 kali daripada satu orang yang menjadi kepala rumah tangga, satu orang, satu istri, 4 anak atau 2 anak saja, saudara-saudara. Berarti Israel mempunyai paling sedikit 2.400.000 orang. Kalau dihitung satu keluarga mempunyai 4 anak, maka mereka mempunyai lebih dari 3 juta manusia. Tuhan berkata, keluar! Bukan satu orang. Berarti 3 juta manusia keluar dari Mesir. Pakai kendaraan apa? Mesti berapa kapal terbang? Baru cukup isi orang ini. Berapa bus baru ikut bisa mengangkat semua orang ini. Waktu mereka keluar, baris atau rebutan berlari atau mereka serabutan semua tidak teratur. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu waktu saya pindah dari Malang ke Jakarta, saya pikir saya mesti pindah ke Jakarta. Orang tanya, Pendeta Stephen Tong meninggalkan Malang? Iya. Di Malang tidak ada kerjaan? Ada kerjaan. Di Malang orang penting? Penting sekali. Berapa penting? Ketua Yayasan Saat. Saya adalah orang tertinggi di dalam sekolah teologi salah satu yang terbesar di Indonesia. Lalu sekarang engkau tidak mau kerja di Malang? Engkau tidak mau dosen di Malang? Engkau sudah mengajar 25 tahun. Kenapa mau pindah ke Jakarta? Karena panggilan Tuhan. Oh, ada orang menerima engkau kasih gaji yang lebih besar dari Malang? Tidak. Ada orang undang engkau menjadi pendeta gereja yang besar? Tidak. Ada orang mentawarkan honor yang 2 kali 3 kali? Tidak. Lalu ditanya lagi, kalau begitu mengapa meninggalkan ke Malang? Saya bilang karena sudah waktunya saya melayani di Malang cukup 25 tahun. Sekarang saatnya pensiun, saya memulai pekerjaan baru, karier melayani Tuhan di Jakarta. Di Jakarta mau tinggal di mana? Tidak ada rumah. Jika Jakarta mau kerja di company mana? Tidak ada yang undang. Jika Jakarta dikasih uang honor 1 bulan berapa? Tidak ada yang kasih. Jadi you ke Jakarta untuk apa? Untuk beriman kepada Tuhan. Untuk melihat pimpinan Tuhan itu sejati atau tidak. Saya percaya my God is a true God. My God is a living God. My God is the one who provide everything I need when I follow Him in the rest of my life. Saya sudah hidup waktu itu 47 tahun
di dunia. Sudah menjadi hamba Tuhan 30 tahun. Sudah mulai hari senja, sudah mulai tua, sudah mulai tubuh lebih lemah. Saya bawa keluargaku, lemari-lemariku, tempat tidurku, buku-bukuku, 3.500 buku. Saya sewa dan beli kotak-kotak untuk masukin buku. Satu bungkus. Taruh di atas truk, taruh di atas mobil, lalu kita berangkat dari Malang. 7 kali balik ke Malang, balik lagi. Anaknya terakhir, saya sendiri bawa mobil, bawa barang yang penting di dalam satu mobil tua yang sudah hampir 20 tahun. Selalu mogok di tengah jalan. Dan saya minta seorang yang menjadi sahabat dan membantu saya, ikut saya sambil 2 orang giliran bawa mobil. Sampai tengah jalan terlalu capek, saya minta tidur, dia yang bawa. Setelah dia capek, dia tidur, saya yang bawa. 1 kali dari Malang ke Jakarta, 23 jam. Lain sama sekarang tolnya sudah hampir sebagian jadi, bisa 9 jam, 10 jam sampai di Malang. Dulu 23 jam. Setiap kali dekat Cirebon, rusak jalannya. Batunya besar-besar. Ban kempes. Malam-malam mesti turun. Ganti ban. Naik lagi, setir lagi. Sudah terantuk luar biasa. Tahu susahnya pindah. Hanya 7 orang. Saya, istri saya, 4 anak saya, mertua saya. Terakhir semua datang. Termasuk 2 pembantu yang datang. 9 orang, 4 anak-anak, 1 orang tua, 3 perempuan. Saya laki-laki memimpin mereka datang ke Jakarta. Ada apa di Jakarta? Mau menikmati ya? Bank yang mahal. Company yang memberi pembayaran. Saya bilang tidak. Yang undang gereja mana? Tidak ada. Mau tinggal di rumah? Tidak ada. Itu namanya iman. Iman membawa sekeluarga menuju satu kota yang tidak kenal. Tidak ada orang, tidak ada backing, tidak ada pendukung, tidak ada tawaran, tidak ada honor. Mendirikan gerakan reform Injili. Mulai sewa. Tidak ada honor. Tidak ada gereja khotbah. Tidak ada uang yang diberikan oleh majelis. Lalu setiap kali sewa satu tempat 33 tahun yang lalu. Waktu itu bukan uang kecil. Tetapi kalau yang ikut kebaktian tidak kasih persembahan yang cukup, bagaimana bisa sewa kedua kalinya lagi? Caranya jual mobil, bayar lunas, baru minggu depan boleh pakai. Itu sebab saya sudah janji sama nyonya saya. Kalau kita bikin gereja reform, persembahan tidak cukup, uang tidak bisa bayar, jual mobil. Kalau jual mobil, kemana-mana pakai apa? Pakai taksi. Lebih cilaka, uang tidak ada. Puji Tuhan, dari pertama kali sewa gedung mulai berbakti, mulai muji Tuhan, dan mulai kebaktian. Sampai hari ini, Tuhan memberikan kecukupan. Alangkah baiknya kalau sudah ada gedung gereja sendiri, kita boleh tidak usah bayar, kita boleh pakai sendiri. Saya tidak sangka sudah ada gedung sendiri, anggota tidak ikut mengelap, mengepel jubin, tidak pernah datang membersihkan meja. Sematahunya hari Minggu datang, duduk di atas kursi yang tidak ada debu. Coba lihat, engkau pegang beton, pegang tanah, tebang jubin. Tidak ada satu debu. Bersih karena kita sangat mempentingkan kebersihan dan kesehatan. Tetapi baru tahu, waduh. Jikalau dulu saya tahu ongkos yang begitu besar, saya tidak berani bangun. Saya lebih baik sewa lalu pergi, orang lain yang sapu, orang lain bayar. Saya kira kalau sudah gedung sendiri lebih enak. Sekarang sudah gedung sendiri baru tahu
bayarnya hanya untuk listrik. Belum air, belum pembersihan, belum pajak, belum security, belum mengecat ulang kubah yang besar itu, belum bayar parkir, belum hitung ongkos pendeta, hamba Tuhan, dosen teologi, makanan murid, dan semua penjagaan sekuritas di dalam tempat ini. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Dia yang supply, dia yang janji, dia yang terus memberi kecukupan kepada kita. Saudara-saudara, waktu saya pindah dari Malang, perlu iman. Tuhan kasihan kepada orang yang miskin, orang yang bodoh ini, orang yang kurang iman. Tapi dengan berani injak kaki di atas sungai Yordan, terpecahlah. Sama seperti dulu keluar dari Mesir, injak kaki di dalam lautan Kulsum, menjadi tanah kering. Sungai Yordan juga pecah, kita masuk ke dalam. Saya pindah dari Malang ke sini susah. Akhirnya mengalami 730 hari membiayai sekeluarga. Tidak ada makanan, tidak ada honor, tidak ada uang. Tapi Tuhan terus mencukupi. Anak-anak saya tidak kalah sehat sama orang lain. Mereka tidak selalu sakit seperti tidak dipelihara. Semua anak cucu tetap dipelihara sampai hari ini. Meskipun berapa tahun lalu semua cucu saya tidak ada uang masuk sekolah. Bukan saya tidak mungkin masuk ke mereka sekolah. Saya pendiri kok. Masa majelis berani melawan kalau saya minta harga berapa. Tapi saya tidak pernah minta termasuk honor saya berapa. Saya cuma lihat Tuhan pimpin atau tidak. Puji Tuhan kita semua berada di gereja ini. Semua mendapatkan berkat firman Tuhan begitu limpah. Lebih dari gereja apapun di seluruh Indonesia. Dan saudara-saudara tidak tahu bagaimana Tuhan pimpin. Pokoknya beriman terus kepada Tuhan. Bayangkan Musa keluar dari Mesir itu. Coba tanya berapa yang keluar. 2.400.000 sampai 3 juta manusia. Begitu keluar dari Mesir, naik bus yang mana? Tidak ada. Jalan kaki. Ada kapal terbang? Tidak ada. Ada uang beri tiket? Tidak ada. Naik kuda semua lari-lari? Tidak ada kuda. Mereka keluar cuma bawa bebek, ayam, ternak sebagai orang miskin. Yang lepas daripada Mesir lalu ke mana? Padang Belantara. Siapakah di sini yang pernah tinggal di Padang Belantara? Coba angkat tangan. Hanya ada pasir, batu. Hanya ada ladang yang gersang. Hanya ada tempat kosong, angin dan tanah yang becek, air yang selalu basah, hujan turun, tidak tahu menghinggap di mana. Itu Padang Belantara. Coba lihat 3 juta orang keluar, berapa susahnya. Setelah mereka keluar, 1 hari, 2 hari, mulai ngomel. Musa, engkau bawa kami ke sini? Engkau lupa ya? Di dalam tanah Mesir, kami ada tenda, ada rumah, dan dikasih makan sama Firaun. Meskipun kami menjadi hamba, meskipun kami menjadi budak, diperas, ditekan, dianiaya, tapi kami makannya dagingnya besar-besar. Rantangnya gede-gede. Kami cukup untuk mengisi kebutuhan. Mereka tidak tahu, mereka diisi makanan supaya kuat untuk kerja mati-matian lagi. Mereka kira mereka ada makan sudah cukup. Ini memberitahu kabar kita ada 2 macam hidup. Satu macam hidup menjadi budak asal makan cukup sudah puas. Itu orang sebelum diselamatkan. Satu macam lagi ada orang yang lebih baik bebas tapi tidak makan, minta Tuhan memelihara mereka. Itu orang yang diselamatkan.
Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka harus pilih. Tetap menjadi budak, kasih makan cukup. Atau keluar menjadi orang bebas, tapi tidak ada makanan. Yang mana lebih baik? Coba jawab. Menjadi budak, makan cukup lebih baik? Atau menjadi orang bebas, tapi tidak ada makanan lebih baik? Dah jawab. Kalau nak jawab, saya suruh pilih. Yang setuju menjadi budak, dipukuli, dianiaya, tapi makanan banyak, angkat tangan. Puji Tuhan, ini bukan kaum budak. Kedua, lebih baik bebas keluar tapi tidak ada makanan. Coba angkat tangan. Yang dah angkat mau apa? Mau makan. Mau jadi budak terus. Itulah pilihan Alkitab. Are you going to be saved? Are you going to be delivered out from the enslavement? Or you just want to die in your status to be slave and eat very abundantly according to supply from Egypt? Inilah semua ajaran kabar kita ya. Jadi orang Kristen yang lepas dari dosa tapi kurang makan. Atau makan enak, tidur enak, melacur enak, judi enak tapi jadi budak dosa. Di Jakarta banyak orang kaya, tapi budaknya pelacur. Setelah kenal istrinya, malamnya pergi kena pelacur lagi. Mereka senang. Kenapa? Gajinya besar. Makin besar gajinya. Status di dalam company makin tinggi. Makin sering dibawa pergi pelacuran. Makannya restoran mahal. Tidurnya sama perempuan yang cantik. Tetapi moralnya merosot. Rohaninya sama sekali kosong. Dan mereka anggap itulah nikmat. Itulah hidup. To enjoy your sin. But live under the pressure of the Satan. The seduction of the evil. Engkau lebih suka hidup di dalam pelacuran. Di dalam nafsu. Di dalam segala penganiayaan iblis. Tetapi engkau kira itu kenikmatan. Ini bodoh. Tapi dunia banyak orang bodoh. Yang tidak ada pengertian bijaksana surgawi. Yang tidak pengertian apa artinya kebebasan iman kepercayaan. Tuhan mengatakan no, come out. Come out from your enjoyment. Come out from your evil doing. Come out from your prostitution. Your gambling. Engkau berzina, berdosa, berjudi, minum segala candu, minum segala opium, ganja. Tapi engkau diberikan kenikmatan materi. Kenapa mau? Stephen Tong tidak mau. Stephen hidup sederhana, miskin, tapi hidup bebas di dalam Tuhan. Bayangkan, saya tidak berzina, tidak berjudi, tapi saya boleh memberikan khotbah yang dengar setiap minggu ribuan orang menanti firman Tuhan. Ini sukacita yang lebih besar daripada saban hari di dalam restoran yang mahal, saban hari menikmati kedagingan seks dan kerinduan di dalam perjudian dan sebagainya. Ini keselamatan. The day when the people of God delivered out from Egypt is the day Lamb of God was killed, was murdered, and Christ died for me. Hari engkau dilepas daripada dosa. Hari engkau tidak usah mati di dalam Mesir. Adalah hari Yesus harus mati di atas kayu salib. Ini rencana Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya orang Israel keluar dari Mesir. Orang Israel tidak mau diperbudak lagi. 430 tahun dengan hari tepat, hari terakhir, malam itu keluar. Tadi dibaca satu ayat yang sangat mengeras hati saya. Hari itu, malamnya Yehova. Karena malam itu tentara laskar dari Yehova keluar dari Mesir.
Tidak ditulis budak keluar. Dikatakan tentara keluar. Siapa tahu engkau? Engkau tentara Tuhan. Engkau siapa? Engkau laskar Kristus. Engkau tahu, engkau ada prajurit, engkau ada pejuang, engkau ada petarung dari Tuhan. Saya mau tanya, mentalmu mental budak atau mental jenderal? Saya mau tanya, saya sebagai pendeta, saya berpikiran sebagai budak atau pikiran sebagai pahlawan yang bersiap mati untuk Tuhan, menjadi lakar Kristus. Waktu Ivan Kristiono masuk ke gereja ini menjadi pendeta, saya tanya dia tidak ngerti apa kalimat pertanyaan itu. Sampai 3 hari baru dia sadar. You tahu saya tanya Pak, Ivan, you mau jadi hamba Tuhan GRI? Ya Pak, saya mau melayani Tuhan. Saya tanya, you mau jadi pahlawan yang mewakili Tuhan berperang atau menjadi budak di sini? Loh, dia kaget. Kok jadi budak? Apakah Patong memperbudak saya? Lalu saya pendeta, dia asisten pendeta, jadi budak. Beberapa hari kemudian dia tanya, apa ya Pak Tong? Artinya saya mau jadi budak di sini. Di sini pendeta-pendeta tidak boleh jilat dan goyang ekor kepada orang kaya di gereja. Jikalau di sini harus miskin, tetap berjuang sampai mati, setia kepada Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan di KRI yang pergi rumahnya orang kaya, goyang ekor, jilat-jilat, minta bantuan. You mau enggak? Jadi laskar, jadi tentara, jadi pejuang untuk Tuhan. Dia mulai mengerti. Sehingga saudara-saudara, pendeta-pendeta yang di bawah saya tidak izinkan mereka sembarang goyang ekor, sembarang minta uang, sembarang takluk kepada orang kaya. Tak percaya coba, you orang kaya, pakailah sesuatu hal yang merayu mereka supaya mereka ikut engkau. Kasih mereka gaji lebih besar daripada pendeta. Lalu mereka ikut kamu. I will say never. No possibility. Not even one should compromise with you. Karena mereka sudah dilatih jadi laskar Kristus. Malam itu malamnya Yehova. Malam itu laskar, tentara Tuhan keluar dari Mesir. Gereja tidak bisa maju karena apa? Banyak anggota gereja mempunyai mental budak, tidak ada mental prajurit, tidak ada mental pahlawan, tidak ada mental pejuang, tidak ada mental yang mau mati buat Tuhan. Tetapi kita tidak. Mari seluruh gereja Reform Injili Indonesia berdiri tegar menjadi pahlawan yang berjuang untuk Tuhan. Meskipun kita pernah menjadi budak di Mesir, tapi sejak malam keluar dari malam berarti menyongsong fajar menyingsing, menyongsong matahari terbit, menyongsong hari yang bercahaya, mulai dengan hidup yang baru, melayani Tuhan. Itu namanya keluar dari Mesir, mengikut Tuhan untuk hari yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami, beri pengertian kepada kami. Hari kami tidak mati, hari kami diberi hidup adalah hari Kristus mengganti kami mati. Biar pengertian-pengertian yang dalam dan indah ini Tuhan cantum di dalam jiwa kami. Robah kami, anak-anak setan sekarang berubah menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi pengikut Kristus yang mempunyai jiwa pahlawan, jiwa martir, jiwa rela mati bagi Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Berkatilah setiap kebaktian yang kami lewati setiap minggu. Dengan ajaran,
menggugah kami, jadikan kami anak-anak yang memperkenan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.